sudah waktunya para pria nih juga harus waspada. Kenapa? Karena separuh dari penyebab ketidaksuburan itu adalah masalah sperma, masalah pria. Kalau ada belum punya anak, yang disalahkan adalah istrinya, betul, wanitanya. Belum lagi kalau misalnya keguguran. Sekali kasus pada wanita yang nggak ngerti diri sendiri tuh sebetulnya aku masa suburnya kapan nih gitu. Kalau pengen anaknya cowok harus pas di masa subur. Betul. Kalau anaknya cewek pas dari masa subur. Suruh makan daging yang banyak. Nah, seperti itu. Gitu. Semua adalah asumsi. Asumsi yang memang secara riset, secara ilmiah belum bisa dibuktikan secara tepat begitu ya. Itu jangan dilakukan pada saat hamil idealnya. Too much sugar itu akan berpengaruh terhadap kesuburan, baik pada pria maupun wanita. Ya, jadi nggak bagus. Dr. Benedictus Arifin atau biasa dipanggil Dr. Benny merupakan seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang telah berpengalaman belasan tahun. Selain melayani konsultasi mengenai kesehatan kebidanan dan kandungan, Dr. Benny juga telah berpengalaman mendampingi banyak sekali pasangan suami istri, bahkan dari kalangan artis dalam program kehamilan seperti promil tabung bayi, inseminasi, dan bahkan program alami seperti laparoskopi atau histeroskopi. Kini spesial di podcast ini, Dr. Benny akan bahas ragam seputar kesuburan, kehamilan, dan pertanyaan yang akan menjawab keresahan para ibu atau wanita pejuang garis 2. Simak selengkapnya di Mom's Talk. Kali ini spesial podcast untukmu para wanita yang sedang berjuang, wanita-wanita yang mungkin sudah merasa lelah tapi nggak pernah ingin menyerah. Ini adalah pelukan dalam bentuk kata-kata, percayalah selalu ada cahaya di setiap ujung doa kita. Let's talk about it. Welcome to Mom's Talk. Bu Ibu, dengerin ya. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, dokter yang sangat-sangat luar biasa sekali. Udah melalang buana ya, kemanapun ya. Ini luar biasa dan ini juga salah satu dokter kandungan aku sendiri. Udah terpercaya banget. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa. Halo Dok Ben. Halo apa kabar Apa kabar di? Wah sama pertanyaannya. Dok Ben ini super sibuk banget loh ya. Hari ini disempet-sempetin nih ke sini nih. Yes, karena hari ini istimewa nih. Bisa ketemu sama Uung lagi. Waduh. Terakhir ketemu Uung udah lama ya. Kapan ya waktu lahiran? Udah 5 bulan. 5 bulan ya? Iya. Gak kerasa ya Dok, cepet banget. Jadi waktu pertama ketemu Uung tuh kaget nih. Kayak gini udah 3 loh anaknya. Wajahnya kalau dipakein baju SMA masih cocok sebenarnya. Amin. Oke, gimana? Oke Dok, karena kan spesial hari ini ngundang Dok Ben ya, kita ingin berbicara masalah ketidaksuburan. Oke, Nah, siap. kalau kita lihat kayak lifestyle sekarang ya Dok ya, masih kecil udah obesitas, masih kecil kena diabetes, terus juga rasanya tuntutan kehidupan zaman sekarang ya, tingkat stres tinggi, banyak wanita yang tidak mau menikah muda. Nah, gitu. betul banget itu. Banyak wanita yang nikahnya akhirnya molor, banyak wanita yang akhirnya menunda ingin punya anak gitu. Ya. Nah, sehingga ketika mereka sudah merasa siap, mereka merasa ingin, tiba-tiba kok nggak kunjung dikasih gitu. Betul. Nah, itu kan kita ngomongin masalah ketidaksuburan ya Dok ya. Nah, apa sebenarnya ketidaksuburan ini tuh gimana dan apakah ini tuh cuma di wanita aja Dok atau sebenarnya di pria juga bisa? Jadi ini pertanyaan yang penting banget nih ya untuk generasi sekarang ya. Jadi kalau dulu kalau saya cerita, menikah umur berapa? 25. Ya, masih muda loh itu 25 Dok? Masih muda. Waktu itu, sekarang kalau kita melihat yang menikah di atas usia 25 lebih banyak lagi. Ya dulu-dulu kalau kita lihat 10, 15, 20 tahun yang lalu, orang menikah mungkin usia 20, 21, lulus kuliah nikah. Iya, benar. Kalau dulu zaman ibu, bapak, penenek kita malah SMA 17 sudah nikah. Nah, ini tantangan bagi semua negara sebenarnya, termasuk Indonesia. Jadi kemarin saya sempat ngobrol, kok program KB ini terlalu berhasil kali ya. Jadi padahal memang kalau kita melihat bukan sangat berhasil saja, tapi ketidakmerataan. Ya. Ada yang namanya total fertility rate, TFR. Itu rata-rata wanita itu, pasangan itu punya anak berapa. Tahu nggak? Di Surabaya, Jakarta, kota-kota gede lah ya, tempat-tempat kita itu TFR-nya berapa kira-kira? TFR itu artinya rata-rata orang punya anak berapa sih? Oke. Ya. Kalau untuk membuat piramida penduduk itu bertahan, nggak kayak di Jepang, di Korea yang lama-lama nyari anak kecil susah, itu TFR harusnya sekitar di atas 2, 2,1 dan sebagainya. Jakarta itu sudah 1,9. Artinya yang punya anak 2 itu lebih sedikit daripada punya anak 1, betul? Oke, benar. Padahal
kalau ingin mempertahankan jumlah penduduk itu stabil, kalau 2 orang menikah harusnya jadinya 2 dong, ya kan? Kalau 2 jadinya 1, 2 jadinya 1, 10, 15, 20 tahun lagi, seperti yang mungkin sudah dialami oleh Korea sekarang ya, itu lama-lama jumlah penduduk akan menurun. Ini dialami semua orang. Nah, tadi pertanyaan kembali. Sorry, tadi agak melebar. Karena latar belakangnya sekarang memang benar. Orang yang ingin punya anak cepat itu semakin sedikit. Kenapa? Karena tuntutan. Edukasi, rumah semakin mahal mungkin ya. Kemudian biaya hidup semakin mahal. Kemudian tuntutan untuk lifestyle itu semakin mahal. Dan juga ada no child atau child free. Itu gitu-gitu. Itu sebenarnya adalah tantangan kita semua. Nah, pertanyaan kenapa yang khawatir perempuan? Salah. Sebenarnya laki-laki pun harus khawatir. Kenapa? Karena kalau saya melihat dari pasien yang datang ke klinik kita, atau bahkan di seluruh dunia, separuh dari penyebab pasangan itu nggak hamil, itu faktor pria sebenarnya. Faktor laki-laki. Ini yang jarang diketahui. Jarang diketahui. Ya, one day nanti setelah off ini kita cerita, ada pasangan nih, baru menikah 6 bulan, kemudian umurnya masih belum 30 tahun, kemudian periksa, iseng-iseng aja, saya pengen mampir ke Dr. Benny nih, mau tahu kesuburan saya bagaimana, kita basic fertility screening namanya. Ternyata suaminya azoospermia, padahal ya nggak kelihatan sebelumnya. Azoospermia itu artinya ketika dia ejakulasi, spermanya itu ada keluar, warna, bau, semuanya sama, tapi begitu kita lihat di bawah mikroskop, ternyata spermanya 0, nggak ada. Hah? Oh, bisa gitu ya? Bisa gitu. Nanti kita akan bahas itu lebih detail. Tapi kembali ke tadi, benar sekali pertanyaan bahwa sebenarnya yang perlu khawatir terhadap kehamilan, terhadap ingin hamil, itu bukan hanya perempuan aja. Sudah waktunya para pria nih juga harus waspada. Kenapa? Karena separuh dari penyebab ketidaksuburan itu adalah masalah sperma, masalah pria. Gitu. Oke, jadi bukan cuma di wanita aja, karena selama ini kalau kita lihat kan, kalau ada belum punya anak, yang disalahkan adalah istrinya, betul. Wanitanya. Belum lagi kalau misalnya keguguran. Ingat nggak? Ya. Jadi saya pernah buat sebuah reels gitu. Kalau wanita di trimester 1, anggap aja sebelum 10 minggu lah ya, keguguran, kira-kira pertanyaan pertama dari keluarga atau dari suami gimana coba? Ya, istrinya habis ngapain aja? Ya, kamu habis ngapain aja sih? Bener. Gitu kan? Kamu gini ya, naik tangga ya? Bener. Naik turun tangga ya? Apa pasti ya? Kamu nggak bisa jaga. Betul. Padahal kita tahu tuh bahwa about 70 to 80% penyebab keguguran di bawah 10 minggu, di bawah 2,5 bulan, itu adalah chromosomal defect. Jadi embrio ini sebenarnya adalah embrio yang cacat. Dan kalau embrio yang cacat, itu berarti sebenarnya berasal dari telur atau sperma yang nggak bagus. So, mau dia diem aja jadi tuan putri pun, kalau memang secara embrio dia nggak bagus, ya ini 70 to 80% ya. Berarti itu kayak DNA-nya gitu. Yes, itu akan gugur gitu. Jadi nggak bisa kita nyalahin perempuannya aja. Kasihan ya perempuannya. By the way, saya bela perempuan tuh bukan karena pasien saya perempuan semua loh ya. Ini dengerin para cowok, ya aja, you dokter kandungan, makanya belain perempuan semua. No, jadi memang secara, ya memang ada 20-30% lainnya mungkin seperti infeksi, toksoplasma, rubella, dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tapi wanita saat ini, bukan hanya di Indonesia loh, menjadi mendapatkan beban yang lebih besar. Benar. Ketika mau hamil, dia disalahin, istrimu kok ngambil-hamil sih? Ya kan? Perlu cari lagi nggak? Misalnya ya, atau istrimu kok anak cewek semua, mana anak cowoknya? Istrimu kok habis ini keguguran terus sih, kebanyakan kerja kali. Selalu istri. Nah, today dan ini nih yang di Momstalk, kita harus tahu bahwa sebenarnya suami itu half of the problem is also man's problem. Jadi separuhnya itu juga menjadi masalah dari pria. Pria, benar. Nah dok, kalau semisal untuk Jojo enggak kan? Enggak. Okay. Kan udah 3. Udah 3. Iya, udah 3 aman. Kalau Jojo begitu enggak jadi 3 dok. Jadi 3, 1 aja udah aman loh ya. Benar. By the way, Uung kan tadi tuh
cowok, cewek, Ya. cewek, Ya. ya kan? Anggap aja cewek, 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 gitu kan? Anaknya ya. Anaknya. Beberapa kan langsung nyalahin kan? Ya. Bener nggak? Kenapa kok nggak ada cowoknya? Kenapa kok nggak ada cowoknya? Benar. Istrimu nggak bisa ngasih anak cowok ya? Ya, itu benar sekali, Dok. Padahal theoretically yang menentukan jenis kelamin itu bukan istri. Yang menentukan jenis kelamin itu adalah sperma suami. Wow. Jadi sebenarnya kalau anak ada suami, punya istri, anaknya cewek 5 semua, itu bukan salah istrinya. Ya. Itu adalah sperm dari suami yang mungkin yang ketemu adalah yang X semua. Yang Y-nya nggak ketemu gitu. So, it's a matter of the sperm. Justru asumsi yang dulu tuh, ingat ya, raja nggak berhasil mendapatkan keturunan putra mahkota cowok. Ganti selirnya, ganti ini, ganti ini, ganti ini. That's not true. Ya. Jadi sebetulnya kalau secara ilmunya itu sudah salah total. Salah total. Justru, nah ini karena saya ngerjakan IVF, bayi tabung, insem dan sebagainya, kita jadi tahu tuh bahwa sebenarnya ketika kita melakukan sex selections, kita berusaha untuk melakukan pemilihan, yang dipilih itu bukan telurnya untuk laki-laki perempuan, tapi spermnya yang perlu dipilih. Oh, ini menarik sekali. Ini melebar lagi nih. Benar. Sampai pagi kita bicara bisa banyak topik nih, Om. Tapi ini menarik banget, Dok. Yes. Karena kan maksudnya ini suatu hal yang nggak pernah dibahas selama Yes, ini. Jarang betul. banget orang membahas masalah ini, bahkan sampai kayak wow, ternyata genetika juga bisa ditentukan nih kalau misal kita mau di program ini tadi gitu. Itu luar biasa. Nah, Dok, yang aku penasaran ya, Dok, kalau kapan sih sebetulnya kayak batas seorang pasangan suami istri itu harus kayak udah mulai aware, oke, aku ini harus saatnya periksa atau aku harus saatnya program nih gitu. Yes. Oke, tadi kembali ke pertanyaan Uung tentang apa sih ketidaksuburan itu. Jadi ketidaksuburan atau infertilitas atau kurang subur itu syaratnya adalah kalau pasangan ini kurang dari umur 35 tahun. Ya, kayak kita kan orang kurang dari 35 kan? Oh, masih 17. Oh, ya sama. Sama. Kita beda 2 tahun, kalau 17 berarti saya 15. Ini di bawah umur. Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini. Kembali. Jadi kalau misalnya kita pasangan ini di bawah usia 35 tahun, maka setahun mencoba. Dengan asumsi bahwa suami istri ini setiap minggu minimal sekali, 2 kali dia melakukan hubungan selama setahun. Kalau usianya di atas 35, bukan setahun, 6 bulan. So, ketika Uung kemarin, ini kita lihat ya, umur 25 menikah, dan setahun tidak pakai kontrasepsi, tidak mencegah, pokoknya pingin hamil, dan melakukan hubungan suami istri rutin, seminggu sekali, seminggu 2 kali selama setahun, dan belum hamil, maka pasangan ini dikatakan pasangan yang subfertil atau kurang subur. Nah, itulah mereka harus melakukan pemeriksaan kesuburan dasar, ya, basic fertility screening namanya. Ada 4 yang disarankan. 1, ya ini paling penting nih, periksa sperma, sperm analysis. Cowok itu cuma itu doang yang diperiksa. Cewek 3, ya kan, curang kan? Cowok ini sudah meriksanya cuma 1, enak lagi meriksanya, ya kan? Kalau cewek, nah dia harus transvaginal ultrasound, cek AMH, dan cek saluran telur. Jadi banyak yang diperiksa oleh cewek. Makanya seringkali kalau pasangan nih setahun belum hamil, datang saya langsung bilang, "You punya suami mana?" Ada, oke, sip, sperm analysis ya. Ngapain, Dok? Udah, itu aja 1, cukup tuh. Itu sudah akan menjawab 50% lah dari masalahnya. Dan 3 lainnya dilakukan pada perempuan. Kapan mereka harus datang? Tadi batasnya. Setahun kalau berhubungan teratur belum hamil, kalau usia di bawah 35, kalau di atas usia 35, jangan nunggu lama, 6 bulan aja. Oke, karena semakin usia, semakin susah juga ya, Dok ya? Betul banget. Jadi semakin usia, semakin susah, dan semakin chance untuk hamilnya akan semakin turun. Baik pada pria maupun wanita. Nah, ini kembali lagi nih. Oh, kakek-kakek aja bisa gampang kok ngambilin. Kakek-kakek yang mana? Secara teori sudah banyak yang menunjukkan bahwa your sperm, laki-laki ini, kalau usiamu di atas 35, kualitas spermamu akan menurun dibandingkan ketika di bawah usia 35. Jadi bukan berarti bahwa santai-santai aja ya. Cowok-cowok juga harus berpikir bahwa sperma ini penting. Belum lagi your lifestyle loh. Ya, laki-laki sekarang kan cowok, apalagi tuntutan kerja sekarang kan juga banyak hal tuh yang harus diperhatikan.
Ya, dok, kalau semisal tadi kan dokter sempat menyarankan pasangan yang di bawah 35 ya melakukan hubungan tuh kayak seminggu 1-2 kali. Nah, apakah hubungan itu dilakukan hanya di masa subur aja? Kan biasanya orang begitu kan, kalau ingin cepat punya anak, hubungannya pas di masa subur aja nih gitu. Ya, jadi tadi barusan tuh menikah 6 bulan, kemudian datang, dok saya pengen periksa, umurnya baru 24, baru menikah 6 bulan, tadi pagi barusan. Terus cerita, dok saya umur 24, 6 bulan saya pengen cepat hamil. Tapi saya nggak mau periksa-periksa dok, saya cuma mau tahu caranya hamil gimana. Ya berhubungan dok. Terus suaminya bilang, ya kita cuma sebulan 2 kali. Nah, sebulan 2 kali. Terus saya bilang sih, 6 bulan sih bulan madu dulu aja ya. Nggak dok, harus cepet. Loh kalau mau cepet ya jangan sebulan 2 kali gitu kan. Kecuali benar-benar kita tahu kapan ovulasinya. Nah ini kuncinya di situ nih, ya. Karena apa? Karena wanita itu secara teori dari 30 hari 1 bulan itu sebenarnya hanya ada 2 hari, 1-2 hari itu yang dia benar-benar bisa dibuahi. Wow, jadi kemungkinannya sebenarnya kecil. Kecil, ya. Jadi kalau misalnya dia berhubungan setiap hari dari 30 hari ini, kemudian dia berhubungan setiap hari, pas hari dia ovulasi ini dia tidak berhubungan, ya sekitar 1-2 hari tidak berhubungan, dan berhubungan lagi setelah itu, chance of getting pregnant-nya rendah sekali. Kemungkinan dia hamil sangat rendah. Oleh karena itu, itulah mengapa kalau pasangan ini dua-duanya baik-baik saja, nggak ada masalah, itu baru dikatakan nggak subur itu setelah setahun mencoba. Bukan ketika, oke, nggak subur nih ya, kita gitu-gitu yuk, kita berhubungan yuk, nggak hamil, ya kamu, ya belum tentu, karena dua ini harus diulang-ulang terus gitu. Nah, kapan sebaiknya berhubungan? Kalau ingin hamil, carilah masa subur, berhubunglah pada masa subur itu. Ya, chance of getting pregnant-nya di situ kalau sperma normal dan sebagainya sekitar 15-20%, nggak 100% hamil. Oleh karena itu cari di situ. Itu mengapa secara alami harusnya kalau memang wanita ini nggak ada masalah apa-apa, pria ini juga nggak ada masalah apa-apa, selama window fertility window itu selama seminggu itu, kalau dia berhubungan 2 hari sekali, dia akan ketemu waktu itu. Nah, kalau nggak berhasil, coba lagi bulan depan, coba lagi bulan depan, coba lagi bulan depan, sampai 12 bulan. Kalau 12 bulan nggak berhasil juga, kalian masuk dalam kategori tadi. Kurang subur. Ayo kita cari. Nah, dok, itu yang kan kalau semisal kita bisa tahu ya masa ovulasinya si telur ini gitu. Sedangkan kan kalau kita lihat banyak sekali kasus pada wanita yang nggak ngerti diri sendiri tuh sebetulnya aku masa suburnya kapan nih gitu, dok. Oke, kita bicara masa subur, fertile period. Jadi wanita itu ada yang disebut sebagai siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu mulai dari awal haid. Nah ini yang paling sering nih ya, kuncinya ya. Kalau kalian pakai aplikasi, kalian pakai kalender, saat awal haid itu disebut sebagai hari pertama. Ini saya ajarin ya. Awal haid sebagai hari pertama. Ingat, darah merah keluar pure 1 kali, kita anggap day 1. Hari pertama. Besoknya adalah hari kedua. Besoknya adalah hari ketiga, dan seterusnya. Ya. Dan itu biasanya antara 5, 7, maksimal 10 hari. Habisnya nggak usah dihitung. Mulainya aja yang dihitung. Ya. Kemudian mulai lagi berikutnya kapan? Supaya gampang kita ilustrasikan, anggap aja keluar darah merah pertama, hari pertama tanggal 1. Jreng, gitu kan? Kemudian, siklusnya berapa hari biasanya, Saya itu kurang lebih 30 hari. 30. Berarti haid, terus haid, berhenti, haid lagi, jreng tanggal 30. Berarti ini day 1, ini day 1. Kita menghitung siklus menstruasi itu dari hari pertama mulai, dan hari pertama mulai lagi. Kalau biasanya 30 hari, maka kita sebut siklus itu 30 hari. Coba lagi bulan depan. Kan nggak selalu sama. Nggak ada yang exact 30 hari, nggak ada. Siklus yang normal itu berkisar antara 21 hari sampai 35 hari. Jadi day 1 to day 1 itu bisa 21, bisa 23, bisa 28, bisa 30, bisa 32, bisa 29. Nggak ada masalah, ya. Kemudian kita rata-rata tuh selama 6 bulan terakhir. Nah ini para wanita yang ingin punya anak nih, para penonton di sini, biar tahu juga. Rata-rata anggap aja tadi 30 deh. Kapan masa suburnya? Masa suburnya 30 itu kita kurang 14.
berapa? 16. 16. So, ovulasi itu kurang lebih di hari ke-16 pada siklus 30 hari. Tapi kan tadi dibilang tuh, kadang-kadang 32, kadang-kadang 29. Maka kita tambah 3 hari, kita kurangi 3 hari. Biasanya begitu kalau saya. 16 kurangi 3, 13. 16 tambah 3, 19. Jadi, hari ke-13 sampai hari ke-19, 1 minggu tuh. Itu adalah masa suburnya. Berhubunganlah 2 hari sekali di situ. Hari ke-13, 15, 17, 19. Ingat, hari ke, bukan tanggal ya. Kayak tadi kalau tanggal 1 ya pas itu. 13, 15, 17, 19. Itu kalau 30 hari siklusnya. Dengan 2 hari berhubung, 2 kali sehari itu, maka kesempatan untuk hamil akan besar. Kalau tadi keduanya nggak ada masalah. Lain lagi kalau saluran buntu lah, PCO lah, sperma jelek lah. Tapi ini secara umum begitu demikian. Ini kuncinya di situ. Ini yang paling sederhana, tanpa alat, tanpa apa-apa, cuman kalender. Alami ya, Dok ya. Dan sekarang masalahnya ada banyak fasilitas yang bisa kita pakai. Ada cara lagi yang mungkin lebih exact, yaitu dengan cara fertility test. Ya, udah pernah tahu belum? Auto buat pakai itu kan? Enggak. Kebobolan, Dok. Berarti 2 hari sekali dong. Wow, berarti sering banget dong. Kalau kebobolan kan berarti sering. Atau pas waktunya ke situ. Pas, kayaknya sih pas deh. Jadi sebenarnya ada fertility test tuh. Jadi namanya LH test. Banyak orang jual, ada OVU test lah, ada fertility test lah, mereknya macam-macam. Itu sebenarnya yang diukur adalah hormon LH. Bukan hormon hamil ya. Nah beli berapa? 7-10 biji. Beli itu stripnya. Mulai aja tes tiap hari itu. Kalau misalnya tadi hari ke-13 sampai hari ke-19, mulai hari ke-11-12 kita tes tiap hari. Tes, ya, kencing di atas jam 10 pagi ya, pipis. Oh, belum, you nggak subur. Oh, belum, you nggak subur. Lah, garis 2. Ini bukan garis 2 hamil, garis 2 subur. Ayo, berhubungan yuk. Ingat kan, film-film kan ada tuh. Sering lihat film, ayo telepon suaminya, this is my fertile period. Nah, itu dia pakai tes itu. Nah, kalau kamu pakai tes itu lebih accurate lagi. Jadi begitu dia garis 2, maka biasanya saya suruh berhubungan malamnya dan besoknya 2 kali itu. Karena di saat itulah kemungkinan ovulasi akan terjadi. Berarti kalau semisal waktu dites itu hasilnya garis 2, kita nggak perlu jarakin 2 hari? Nggak perlu. Malamnya dan besoknya. Boleh. Karena itulah 24-48 jam pertama di mana karena ovulasi itu terjadi setelah hormon itu tinggi. 24 jam kemudian ovulasi dia. Jadi kalau mau berhubungan justru di 2 hari itu. Oke, itu secara alami ya, Dok. Secara alami. Kalau kita lihat kan sekarang itu banyak sekali program-program yang hamil nggak secara alami, Dok. Kayak ada insek, ada macam-macam, Dok. Nah, sebetulnya kapan sih, Dok, kita kayak, oke, aku perlu melakukan yang program ini, atau aku perlu melakukan program yang ini? Ya, betul. Ini pertanyaan penting nih. Jadi, pemirsa, Uung-tok, apa namanya? Momstock, sorry. Tadi dipotong aja kalau enggak. Momstock, cara hamil di dunia itu cuma ada 3. Alami, inseminasi, bayi tabung. Jadi program hamil pun 3 ini. Program hamil secara alami, secara inseminasi, dan secara bayi tabung. Sebenarnya harusnya kalau semua baik-baik saja secara medis, program alami ini akan berhasil. 80% kan hamil di setahun pertama. 20% lainnya kita cek. Ya, setelah setahun nggak hamil, kenapa? Apakah dia bisa alami? Apakah dia harus insem? Apakah harus dia bayi tabung? Saya mulai dari yang paling ujung aja dulu. Bayi tabung. Saya divonis sama dokter harus bayi tabung, gitu kan? Sebenarnya indikasi bayi tabung itu ada 2. Yang mutlak, artinya nggak ada cara lain selain bayi tabung pasangan ini baru bisa hamil. Itu yang mutlak. Tapi ada juga yang relatif, ya. Yang mutlak itu adalah 1, tadi yang saya sebut azoospermia. Ketika diejakulasikan, sperma nggak ada. Otomatis sperma harus diambil di testis atau di salurannya. Yang kedua saluran buntu pada wanita. Saluran telurnya buntu. Otomatis nggak ada cara lain untuk ketemu kecuali bayi tabung. Sedangkan yang paling banyak justru bukan yang ini. Paling banyak adalah indikasi relatif. Contoh, sudah mencoba 8-10 tahun nggak hamil, alami. Kemudian, wah ini pingin baby dragon nih, bayi naga nih, gitu ya. Ini banyak juga ternyata yang pingin ular. Iya, ada juga yang pingin kuda.
Saya udah bilang, ngapain sih bingung-bingung punya bayi naga, bayi kuda? Punya bayi manusia aja. Aduh, bener kan? Saya bilang, bayi susah banget. Saya nggak bisa buat bayi naga, bayi kuda, bayi ular. Kembali. Jadi sebenarnya ada indikasi-indikasi lainnya. Belum lagi, kemarin ada pasien saya dari luar pulau, kemudian Tionghoa juga, kemudian umurnya 40, sudah disteril, datang. Dok, bantu saya dok. Saya mau punya anak laki-laki dok. Istri saya sudah disteril. Nggak boleh hamil kata ini. Kenapa? Iya karena anak saya. Tebak anaknya berapa? Masih nih, masih zaman segini. Kira-kira anaknya berapa? Anaknya 3, cewek semua. 3, 7. 7 cewek semua. 7 cewek semua. Oh, Jadi, pusing tuh papanya. Pusing. Akhirnya nggak percaya dok. Jadi dia bawa anaknya yang ini masih kecil-kecil itu. Tolong bantu saya Pak Dokter. Kenapa? Karena anak saya 7 cewek semua. Istri saya 6 kali hamil lahiran normal, yang ke-7 disesar, kemudian disarankan udah nggak hamil lagi. Tapi saya ini adalah laki-laki terakhir dalam marga saya. Iya. Saya udah umur 45. Kalau saya meninggal, marga saya habis di Indonesia ini. Wah, nah ini indikasi apa nih? Bukan indikasi kedokteran dong, indikasi sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi ada indikasi-indikasi seperti itu. Dan itu teknologi-teknologi bayi tabung sudah bisa dipakai. Nah, yang kedua inseminasi itu sebenarnya mirip sekali dengan alami programnya, yaitu kita berusaha supaya sperm itu nggak terlalu jauh untuk ketemu sel telur. Jadi jaraknya lebih dekat untuk ke sana. Nah, ini adalah program-program itu dengan berbagai macam variasi caranya. Tapi intinya ada 3 itu tadi, Oke, berarti kalau semisal kita mau melakukan bayi tabung gitu ya dok ya, itu memang bisa langsung ya dok setelah 1 tahun belum punya anak bisa langsung melakukan program bayi tabung. Yes. Kalau sekarang sih ya gini, program bayi tabung itu ada plus minusnya ya. Minus yang paling banyak yang bagi mereka yang pingin itu adalah masalah biaya sebenarnya. Jadi akses terhadap bayi tabung di Indonesia itu masih terbatas karena biayanya memang masih cukup tinggi. Tapi kalau misalnya kita bicara kayak di Australia atau di Jepang atau di Belanda misalnya kamu usia 40, menikah 5-6 tahun, kamu tinggal datang, biasanya pemerintah sudah punya program buat kamu untuk segera kamu punya anak gitu. Karena mereka memasukkan itu dalam tanggungan oleh negara, oleh asuransi negara. Kalau di kita enggak ya. Di kita BPJS tidak menanggung bayi tabung, tapi itu PR berikutnya lah. Kalau misalnya pemerintah menanggung bayi tabung, wah. Tapi gini beberapa BUMN sudah. Jadi beberapa BUMN yang milik pemerintah ya, itu sudah menanggung. Jadi ada syaratnya, misalnya kamu menikah 4 tahun, ada indikasi, mereka bantu untuk IVF. Ya. Apakah bayi tabung itu berapa tingkat keberhasilan program bayi tabung ini dok? Ya. Jadi program bayi tabung itu sangat bervariasi. Kebetulan di Morula IVF Surabaya di tahun 2024 kita punya pregnancy rate yang cukup tinggi, yaitu 62%. Rata-rata dunia itu sekitar 35-40%. Wow. Jadi kalau ada klinik bayi tabung mungkin yang bilang dijamin 100% hamil, nggak mungkin ya. Dijamin pregnancy rate 88%. Ya dari berapa pasien gitu. Tapi however secara umum di dunia, baik di negara maju maupun di klinik dunia itu antara 35-40%. Dan memang kebetulan di beberapa tahun terakhir we always more than 50-60%. Jadi itu lumayan bagus. Gitu ceritanya. Ya, saya lihat banyak pasien Dok Ben umur 45 tahun. Ya. Punya anak setelah berapa tahun penantian punya anak itu kan banyak banget ya dok. Betul. Ya Dok Ben sendiri juga, Dok Ben ini jadi sering banget sharing di Instagramnya Dok Ben gitu ya, benar-benar sangat menginspirasi sih sebetulnya, kayak seberapa kuat mereka itu berjuang karena itu pasti menghabiskan banyak biaya mental juga ya Dok ya. Betul. Dan memang yang paling penting adalah untuk tidak memutuskan harapan gitu ya. Tadi pagi saya barusan operasi salah satu pasien yang menurut saya cukup inspiratif karena usianya yang saya juga ini mungkin pasti bukan karena saya tapi karena anugerah yang maha kuasa. Tebak usianya berapa? Dia melahirkan anak pertamanya di usia berapa? 40 plus. 40 plus. Ya. Berapa? 45. 47 tahun. Wow. Jadi tadi waktu sebelum operasi
itu kumpul semua tuh, sepupu keponakan semuanya udah gede-gede. Dia umur 47 tahun, suaminya udah lebih dari umur 50, sudah 20 tahun. Mereka mencoba, bahkan IVF-nya itu sejak zaman, katanya ceritanya zaman Inul dulu, bayi tabung zaman-zaman itu. Dan baru berhasil sekarang dan melahirkan tadi pagi melahirkan. Luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan, yaitu tadi memang harapan itu ada, tapi kita harus terus berusaha, ya diikuti dengan doa tentunya. Ya. Dok, saya penasaran, apakah kalau semisal seorang ibu udah pernah melakukan bayi tabung, terus nanti next berikutnya pingin punya anak lagi, itu dia bisa secara alami atau dia harus bayi tabung lagi? Nggak mesti. Kalau indikasi bayi tabungnya adalah yang mutlak tadi, artinya spermanya azoospermia atau saluran telurnya buntu, ya pasti bayi tabung lagi. Tapi kalau indikasinya tidak mutlak, bisa, siapa tahu pada kesempatan-kesempatan berikutnya dia pas kebetulan bisa alami. Ya itu kembali lagi chance-nya gitu ya. Dan bayi tabung itu bukan berarti setiap hari disuntikin terus ya. Maksudnya contoh nih, misalnya kebetulan dia dapat pasien ini, misalnya dia punya 3 embrio, misalnya kita tanam 1, udah hamil melahirkan, berikutnya dia mau coba alami boleh, atau dia mau menanam lagi. Jadi dia tidak harus mengikuti dari awal semuanya, karena dia punya embrio yang dia simpan. Oke. Kalau bayi tabung kan bisa menentukan kelamin ya, Dok ya. Nah, ada tips nggak sih, Dok, kalau misal mama-mama yang mau alami nih? Nah, kadang kan ada omongan kalau pengen anaknya cowok harus pas di masa subur. Betul. Kalau anaknya cewek pas dari masa subur. Suruh makan daging yang banyak. Nah, seperti itu, Dok. Gitu. Gimana, Dok? Ya, jadi banyak sekali cerita-cerita di luar ya. Supaya anaknya cowok suruh makan daging, gitu kan. Pertanyaan saya, lah itu pasien saya vegetarian, anaknya cowok semua, padahal nggak makan daging, gitu kan? Atau posisi, posisi tertentu nih, kasih cuka lah, kasih soda lah, gitu. Ya, jadi sebenarnya itu semua adalah asumsi. Asumsi yang memang secara riset, secara ilmiah, belum bisa dibuktikan secara tepat, begitu ya. Tapi timing, waktu berhubungan, itu salah satu yang dianggap cukup akurat. Ya. Kita tahu sperm itu, ini salah satu teorinya ya, sperm itu ada yang X, ada yang Y. Sedangkan sel telur itu semuanya X. Dan sel telur itu menunggu. Ya, jadi setelah dia ovulation, di telur gini ditangkap oleh tabua falopi, ya, oleh fimbrenya itu, dia nungguin di sini. 24 jam dia nungguin di situ. Ya. Nah, karena sperma yang diejakulasikan itu ada X, ada Y, sementara ini menurut penelitian ciri-ciri sperma X dan Y itu berbeda. X itu cenderung pelan, tapi tahan lama. Oke. Dia hidupnya lebih lama. Y itu berenangnya cepat, tapi cepat mati. Ya, kecil, cepat mati. Jadi kalau sudah ovulasi, sudah ada telur yang nungguin di situ, ejakulasi dan berenang bersama-sama, yang sampai duluan yang mana? Yang cepat tadi kan? Yang Y, jadinya kemungkinan besar cowok. Yang kemudian yang X ini kan lambat, nggak sampai-sampai dia. Padahal satu telur ini cuma dibuat satu sperma. Jadi kalau Y sampai duluan ya kemungkinan dia cowok. Itu mengapa pada saat ovulations, kalau berhubungan, chance of getting pregnant boy itu lebih besar. Sedangkan perempuan gimana? Nah, perempuan tuh gini tuh. Ketika berhubungan, ini belum ovulasi. Jadi kalau kamu ingin dapat anak perempuan, biasanya tipsnya adalah jangan exact saat ovulasi. Tapi berhubunganlah sering sebelum ovulasi. Contoh nih, ejakulasi keluar, cring, gitu. Berenang dia. Yang Y ini kan sampai duluan nih. Ya. Nggak ada telurnya. Nungguin. Dia cuma nungguin beberapa jam, mati dia. Yang X ini jalan. Lambat. Sampai di situ. Ovulasi juga belum. Tapi dia nungguinnya lebih lama. Sehari kemudian, ovulasilah dia. Lah, X yang menunggu lebih lama inilah yang ketemu sama telur. Jadinya perempuan. Jadi, itu teori dari timing. Ya. Tapi tentu saja ini tidak bisa dijadikan patokan kalau kamu benar-benar, saya pokoknya ini anak terakhir saya nih, Dok. Setelah ini saya nggak mau hamil lagi, Dok. Gimana caranya alami, Dok? Kalau misalnya ini jadinya lah perempuan lagi, padahal kalau pengen cowok, kan sayang. Gitu. Benar. Jadi lebih ke arah IVF kalau saya bilang, karena itu lebih exact.
Kita bisa tahu duluan embrio itu laki-laki atau perempuan sebelum kita tanam. Tapi tipsnya itu tadi, Om. Jadi benar, itu timing itu lebih akurat daripada posisi. Katanya kan kalau woman on top atau ya ejakulasinya bareng-bareng, orgasmenya bareng-bareng gitu ya. Kok ejakulasi bareng-bareng? Orgasmenya bareng-bareng gitu ya. Itu akan lebih, itu semua assumption sih. Saya tidak menganggap. Kalau pas kebetulan ya, karena kan chance-nya 50-50 tadi. Ya. Oke, kita kan dari tadi ngomongin tentang program Hamil. hamilnya. Oke. Sekarang penasaran pengen ngomongin pas lagi hamilnya, Dok. Yes. Nah, kalau orang yang lagi hamil itu kan pasti kita semua berharap anaknya nih sehat, sempurna ya lahir gitu. Tapi ada beberapa kasus kan seperti kita tahu, maaf kayak anaknya Down syndrome gitu, betul. atau ada yang kelainan-kelainan lain gitu. Betul. Sebetulnya kayak untuk ibu hamil nih apa sih, Dok, yang harus diperhatiin gitu untuk apa ya, mengurangin resiko-resiko seperti itu? Nah, kita harus bedakan dulu kelainan-kelainan genetik dan kelainan-kelainan yang terjadi pada saat hamil. Ya, tadi Uung sempat bilang Down syndrome. Down syndrome itu kalau orang sudah hamil Down syndrome, tidak ada satupun cara-cara saat hamil untuk merubah dia, karena dia sejak embrio itu sudah Down syndrome. Berarti sudah genetik. Sudah genetik Down syndrome. Jadi nggak bisa. Contoh paling gampang gini, Dok, anak saya Down syndrome, dikasih obat apa ya supaya dia lahir nggak Down syndrome? Itu sama seperti ketika kita bilang, Dok, anak saya ini perempuan dalam perut saya ini, kasih obat apa ya supaya dia jadi laki-laki? Nggak mungkin kan? Karena itu genetics. Jadi kita ambil aja Down syndrome, karena Down syndrome ini salah satu sindroma yang paling sering terjadi. Sebenarnya dia kejadiannya cukup sering. Kenapa? Karena memang trisomi 21 itu banyak terjadi di masyarakat. Jadi orang bisa lihat di mana-mana orang Down syndrome. Yang bisa dilakukan untuk mencegah Down syndrome adalah ada 3. Yang pertama adalah kita melihat bahwa kehamilan di atas usia 35 tahun secara statistik ya, itu hampir 3 kali lipat lebih mudah terjadi kecacatan Down syndrome. Apalagi di usia 40 dibandingkan di usia 35. Itu mengapa kalau bisa sebelum usia 35 hamil. Itu salah satunya. Jadi usia wanita ini penting. Yang kedua, Down syndrome itu cacat yang dibawa oleh tubuh, oleh baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi bukan hanya masalah perempuan gitu ya, tapi juga laki-laki. Nah, sayangnya yang bisa dilakukan adalah screening ya. Kalau kita tahu screening yang baik, kita bisa melakukan screening dari fase embrio. Ini hanya saat bayi tabung yang bisa kita lakukan. Tapi ada juga tes, ingat tes yang kita lakukan pada usia kurang lebih 10 minggu, namanya non-invasive prenatal testing, IPT. Itu sejak awal kita udah bisa lihat nih, Down syndrome, Patau syndrome, Edward syndrome, bahkan microdeletion syndrome lainnya. Nah, itu screening yang lebih awal. Nah, beda lagi dengan tadi ketika cerita tentang pola hidup bagaimana sih, apa sih harus dipersiapkan supaya hamil ini sehat ya. Nah, orang cenderung memikir bahwa untuk merubah kehamilan itu sebaiknya dilakukan pada saat hamil. Dok, saya lagi hamil nih, apa yang harus saya lakukan supaya bayi saya sehat? Itu asumsi kita. Jangankan begitu. Beberapa juga begitu. Dok, saya mau bayi tabung. Sekarang kita mulai bayi tabung. 2 minggu ini apa yang harus saya lakukan supaya bayi tabung saya berhasil? Itu sama mirip kalau saya ilustrasikan, ini saya mau ujian besok. Apa yang harus saya lakukan supaya ujian saya besok berhasil? Atau saya lagi ngerjakan, saya harus belajar apa ya, Bu, supaya saya berhasil? Bukan it's too late, tapi akan lebih bagus kalau preparations itu terjadi minimal 3 bulan sebelumnya, minimal. Jadi seperti makan sehat, olahraga teratur, lifestyle yang bagus, suplemen, itu jangan dilakukan pada saat hamil idealnya. Nah, ini Uung nih ya, kebobolan kan? Jadi syarat yang paling bagus sebenarnya adalah kalau bisa 3 months before you're pregnant, suami dan istri ini sudah persiapan. Karena kita tahu bahwa kayak folic acid yang cukup, vitamin D yang cukup, vitamin E yang cukup, suplemen yang cukup itu akan memberikan efek yang optimal kalau kita lakukan at least 100 days, 3 bulan sebelum kamu hamil. Sehingga ketika hamil, embrio itu dia nempel di rumah yang sudah prepared. Benar. Ya kan? Jadi ketika kita masuk restoran,
udah siap makan. Bukan maksud terusan menunya apa ya, itu AC belum nyala, piringnya mana gitu ya. Jadi the best preparations adalah at least 3 months before, at least. Sayangnya kembali lagi, preparations itu jarang dilakukan. Kenapa? Uung ketika mau menikah dengan Jojo, ketika pernikahan yang diributin apanya? Mau menikah nih, yang dalam pikiran yang diributin apanya biasanya? Nanti hari hanya gimana gitu. Bajunya cukup nggak? Iya, Make upnya di mana? Gitu kan? Benar. Saya cukup kurus nggak? Nanti bajunya nggak bagus, tuh fotonya nggak bagus. Itu yang diributin. Kenapa? Karena itu anggapan orang adalah yang penting. Ya. Padahal kalau memang mau hamil, 3 months before that, yuk olahraga bersama yuk. Ya. Yuk pola makan yang bagus yuk. Yuk lifestyle yang bagus yuk. Kita screening yuk. Ada tokso, rubella apa enggak? Ya. Jadi begitu jreng hamil, malam pertama siapa tahu langsung hamil, wah, we are the good preparations. Itu nggak mahal. Tapi kan yang bingung kan biasanya begitu. Biaya, waktu, tenaga habis untuk 1 or 2 days, ya. Padahal setelah itu kan mau bulan madu. Siapa tahu bulan madu langsung hamil. Siap nggak tubuh kita? Nah, jadi paling bagus, ini yang penting pesan saya kepada semua yang baru menikah, yang ingin hamil, spend 3 months, 4 months ya. Luangkan waktu dengan pasangan Anda, persiapkan tubuh Anda, sperma calon suami Anda atau suami Anda siapkan dengan bagus. Nggak bisa tuh, mau menghamili istrinya, berhenti merokoknya kapan? Sekarang. Mau berhubungan? Besok. Ya nggak bisa. Benar. 3 months before, you have a good lifestyle. Itu kuncinya. Dok, sekarang kan ada juga yang lagi viral ya dok ya, terkait gula. Nah, betul. Betul banget. Sebetulnya ada nggak sih dok pengaruh gula terhadap ibu hamil atau juga pengaruh gula terhadap pasangan yang mau program hamil? Yes, very good questions. Gula, ya, sugar. Sebenarnya secara umum, dia tuh nggak jahat gitu ya. Gula ini kan netral ya. Yang menjadi kata-kata gula itu nggak bagus untuk kesehatan adalah manusia yang mengkonsumsinya. Seberapa banyak, seberapa sering, dan kapan kita mengkonsumsinya. Untuk yang fertility, untuk yang ingin hamil, program hamil, jelas. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa too much sugar itu akan berpengaruh terhadap kesuburan, baik pada pria maupun wanita. Ya, jadi nggak bagus. Ibu hamil pun demikian. Ya, jadi kuncinya sebenarnya adalah tidak berlebihan. Bagaimana caranya nggak berlebihan? Kalau ibu hamil sudah ada penelitiannya ya, kurang lebih 30 gram gula per hari maksimum. 30 gram itu ya kalau gula balok atau sendok ya sekitar, kalau sendok sekitar 2-3 sendok gula. Kalau gula balok katanya sekitar 4-5 gula balok. Jadi sekitar maksimal 30 gram. Nggak boleh berlebihan dari itu, nggak bagus buat ibu hamil. Kalau pada yang fertility juga, oh ya gula juga banyak loh, Gula itu bukan hanya gula pasir doang kan? Ya, turunan-turunannya macam-macamnya gitu. Dok, saya kan nggak minum gula, saya kan minum pemanis buatan, sweetener, ya kan? Ini kan low calories dok, kan nggak gemuk saya. Bukan low caloriesnya, tapi aspartam misalnya ya, itu untuk fertility kurang bagus. Walaupun untuk ibu hamil masih FDA nih di Amerika masih mengatakan aman, tapi tetap saya sarankan nggak berlebihan. Contoh pemanis-manis dari minuman-minuman bersoda, itu kan ada yang diet low calories, itu juga nggak boleh berlebihan tuh. Nah, yang berbahaya adalah yang siklamat, ya, yang sakarin itu nggak boleh pada ibu hamil. Tapi kalau aspartam masih boleh pada ibu hamil asal dia tidak punya penyakit tertentu. Tetap yang berlebihan nggak baik, Kalau kayak kan sekarang banyak ya dok kayak sukrosa kayak gitu-gitu, itu bagaimana dok? Nggak boleh berlebihan. Ya, jadi kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kalau ibu hamil sudah ada tuh 30 gram tadi. Kalau fertility, nah ini masih belum ada batasannya, tapi tetap nggak boleh. Udah banyak penelitian, too much sugar itu nggak bagus. Nah, kalau aspartam pun nggak bagus buat yang fertility. Semua yang berlebihan nggak bagus, Jangan ingat nggak saya bilang, semua yang terlalu tuh nggak bagus. Benar. Terlalu baik nggak? Nggak baik. Terlalu jujur, baik nggak? Nggak baik. Terlalu cinta, ya kata-kata terlalu nggak baik. Tapi kalau Dok Benny kayaknya terlalu baik. Yang baik tuh, yang kayaknya saya hanya menemukan satu kata yang dikatakan terlalu, itu baik. Terlalu enak.
Ya kan, terlalu enak. Ini terlalu enak nih, pasti positif. Tapi semuanya coba terlalu baik. Kamu sih terlalu baik. Kamu sih terlalu Efeknya, sayang. Ya, kamu benar. sih terlalu sayang. Ya, gitu. Guyon. Oke. Oke, Dok, satu lagi yang Ya. viral banget nih, Gen Z. Kan Yes. sekarang suka banget ya kayak makanan-makanan kekinian gitu ya. Betul. Apalagi kita lihat juga sekarang banyak banget ya, Dok, dari luar yang masuk ke sini makanan-makanan kekinian gitu. Betul. Terus juga kayak seblak lah, junk food lah kayak Ya. gitu. Nah, itu gimana, Dok? Ya. Seperti itu, Dok. Sebenarnya sudah banyak riset ya yang menunjukkan bahwa ultra processed food atau food yang diproses begitu susah, begitu jelimet, itu nggak terlalu bagus. Makanan kaleng, makanan cepat saji, fast food, itu sebaiknya dihindari, ya. Karena apa? Karena itu itu akan memberikan efek yang negatif buat tubuh kita. Secara metabolisme nggak bagus. Nah, kuncinya adalah ya tadi, nggak boleh terlalu, ya. Dok, saya nih pingin banget makan fried chicken gitu. Ya. Ibu hamil kan nggak boleh makan goreng-gorengan, pingin banget. Ya boleh, tapi jangan sering-sering gitu. Saya selalu mengedukasi pasien itu yang hamil, terutama yang hamil nih di trimester 1 nih, karena trimester 1 itu kan tantangannya berat ya. Benar. Mual, muntah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dibatasin ini, dibatasin itu. Ya, kita harus berpikir dua aspek. Yang pertama memang aspek nutrisi. Yang kedua adalah aspek survival. Ya, sudah banyak yang menunjukkan ibu-ibu yang terlalu stres di trimester 1, 2, dan 3 itu nggak bagus juga buat ininya. Makanya buat saya menyarankan untuk suami istri ini, terutama suami dan lingkungannya, karena istri kan yang lagi hamil, itu buatlah suasana yang senyaman mungkin buat istri Anda. Bukan karena dia sedang hamil saja, tapi karena memang secara fisiologis ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3 itu memang punya tantangan sendiri. Ya. Kalau nggak dibolehin semua, dia aja sudah mual, nggak boleh makan apa-apa, tambah mual lagi, tambah stres, tangis, waduh, tambah susah. Jadi kalau menurut saya, satu syaratnya, makanlah yang bersih, pasti. Yang kedua, mateng. Yang ketiga, tidak terlalu pedas, terlalu kecut, terlalu manis, terlalu asin, terlalu sering, terlalu sedikit, terlalu banyak. Jadi sesekali boleh. Tidak ada sesuatu yang sekali makan, kecuali racun, itu langsung membunuh ya. Kayak kemarin ada pasien, Dok, gak sengaja saya makan kue, ada nastarnya, nanas. Oh iya. Oke, pertama nanas itu tidak membuat keguguran. Yang kedua, seberapa banyak nanasnya gitu ya. Itu udah ditakut-takutin tuh. Oh, kamu makan nanas nih, hati-hati gini. Ya. Jadi paling penting adalah paling penting adalah kalau ragu, contact your obstetricians ya. Tanya dokter kandunganmu, dan kalau saya mungkin udah sering WA, hampir semuanya saya bolehin asal nggak berlebihan, dan yang penting adalah you have to catch up your weight gain. Ya, trimester 1 nggak naik banyak nggak apa-apa, nggak naik pun nggak apa-apa, ya. Trimester 1 asal jangan turun. Kalau turun jangan banyak-banyak gitu, ya. Jadi kayak ini naik berapa kilo kemarin? 13. Bagus loh. Begitu naik 13 kilo sampai mau hamil pun nggak kelihatan kayak orang. Tapi itu saya takut-takutin. Ayo makan, makan. Oke. Oke, Dok. Kalau gitu ada nggak, Dok, pesan buat mama-mama di sini yang lagi hamil ataupun yang pejuang garis 2? Ya, untuk yang pejuang garis 2, jangan putus asa. Ya, kita tahu bahwa ada banyak cara. Kuncinya adalah satu, kamu harus punya komunikasi yang bagus dengan pasanganmu, kemudian mencari pertolongan di tempat yang tepat, dan jangan lupa juga untuk selalu mencari usaha. Kita berusaha untuk hamil, ya, jangan putus asa. Sedangkan yang untuk hamil hampir sama, ya. Buatlah perjalanan kehamilanmu itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Berpikirlah positif terhadap kehamilanmu. Buatlah lingkungan, ajaklah orang sebanyak mungkin untuk mendukung kehamilanmu. Karena hamil ini harus menjadi momen yang justru membuat kamu menjadi lebih bahagia begitu. Jangan membuat malah stres, ya. Gitu. Jadi pesannya adalah buatlah kehamilan ini menjadi menyenangkan. Kalau saya selalu ada tagline, yaitu jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha, dan bersyukur.
Saya mau tambahin sedikit, jangan lupa menemukan dokter kandungan yang tepat supaya nggak tambah stres. Karena pengalaman saya pribadi itu dokter kandungan ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya dok ya. Terutama saya mau terima kasih juga sama Dok Ben. Terima kasih. Edukasinya ada, terus menenangkan, bahkan saat operasi juga ditenangkan gitu ya, dan fast respon. Karena itu penting banget dok. Kalau misal kita kadang ibu hamil kan clueless ya dok, nggak ngerti harus bagaimana. Nah cari dokter yang responsif itu penting banget. Terima kasih dok. Terima kasih kita nggak ini ya, ternyata udah lama banget ngobrolnya. Dan ini menarik banget. Beneran aku jadi belajar banyak banget tentang kehamilan, tentang proses kesuburan juga. Aku harap mama-mama di sini yang calon ibu juga yang nonton, jangan lupa ilmu ini harus di-share karena ini ilmu yang sangat bermanfaat dan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Jangan lupa juga di like, subscribe, dan komen next kita mau bahas apa. See you di next berikutnya. Bye-bye. Bye.